Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nasironim 210439 dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah dipelajari selama satu semester ini pada mata kuliah Teori Ekonomi. Yang pertama ada pokok permasalahan teori ekonomi, dan yang kedua pengertian ekonomi makro secara umum, dan yang ketiga pengertian dan perkembangan teori ekonomi. Yang keempat ada perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro, dan yang kelima ada masalah pokok pada teori ekonomi, dan yang keenam ada munculnya teori ekonomi makro. Yang ketujuh ada komunikasi organisasi, yang kedelapan ada kerja tim dalam organisasi, yang kesembilan ada komitmen organisasi, dan yang kesepuluh ada pengendalian, dan yang kesebelas ada evaluasi, dan yang terakhir ada teknologi informasi. Apakah kalian tahu apa itu pokok permasalahan teori ekonomi? Yaitu tentang masalah, kelengkapan, atau kekurangan yang diakibatkan karena kondisi di mana kebutuhan masyarakat yang kurang seimbang dengan kebutuhan masalah perekonomian. Masalah ekonomi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu masalah pokok pada ekonomi klasik dan yang kedua masalah ekonomi modern. Yang selanjutnya adalah ada pengertian ilmu ekonomi menurut Abdullah tahun 1992 yang menyatakan ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis seperti ilmu politik, sosiologi, geografi, dan lain-lain. Adapun teori makroanalisis dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan manusia yang jumlahnya sangat tidak terbatas, dan yang kedua, kemampuan dari segi produksi dalam menganalisis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah permasalahan dalam ekonomi, yaitu bisa dikatakan pengangguran. Pengangguran dapat diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh lesunya ekonomi, kurangnya potensi diri, kurangnya keahlian kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Adapun pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Adapun sistem perekonomian dibagi menjadi 4. Yang pertama, perekonomian terencana, dan yang kedua, sistem ekonomi tradisional, dan yang ketiga ada perekonomian pasar, dan yang terakhir ada perekonomian pasar campuran. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian ekonomi mikro secara umum, yaitu teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dan ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun kegunaan teori ekonomi makro dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai dasar untuk membuat ramalan. Yang kedua, sebagai alat untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, untuk memeriksa syarat-syarat kemakmuran perekonomian. Dan yang terakhir ada sebagai alat dalam pengambilan keputusan manajemen. Adapun tujuan dari ekonomi makro, yang pertama menyajikan mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme ini yang nantinya akan dapat mempengaruhi harga relatif barang atau jasa. Dan yang kedua, menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis. Dan yang terakhir, menjelaskan keadaan teoritis yang diperlukan pasar terhadap pesaing pasar sempurna. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian teori ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagian seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Jadi ilmu ekonomi tidak lain adalah ilmu yang menganalisis ongkos dan manfaat daripada peningkatan alokasi sumber daya. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut intensitasnya. Ada 3, yang pertama yaitu ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier.
Adapun perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dilihat dari ruang lingkupnya, ekonomi makro akan mempelajari beragam variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel ini berdampak luas terhadap kesepakatan kerja, laju inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca pembayaran internasional. Yang selanjutnya yaitu ada pengelompokan jenis kebutuhan. Yang pertama intensitas, yang kedua subjek, yang ketiga sifat, dan yang keempat waktu. Adapun pelaku ekonomi yaitu yang pertama rumah tangga, kedua masyarakat pemerintahan, yang ketiga perusahaan, dan yang keempat sektor luar negeri. Yang selanjutnya yaitu teori ekonomi mikro. Ilmu ekonomi adalah seni tertua di dunia. Hal ini disebabkan karena manusia sejak awal mula tercipta sudah menghadapi masalah-masalah ekonomi, yakni masalah sandang, pangan, dan papan. Adapun masalah ekonomi makro ada 5. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran, dan yang keempat inflasi, dan yang terakhir masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Materi selanjutnya yaitu ada komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi organisasi adalah komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu perorganisasian tertentu. Adapun metode komunikasi organisasi dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi tertulis, komunikasi lisan, dan komunikasi elektronik. Fungsi komunikasi organisasi yaitu mengarahkan ketetapan, memberikan arahan, instruksi, memimpin, dan mengembangkan usaha. Materi selanjutnya yaitu ada kerja tim dalam organisasi. Artinya, definisi kerja tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerja sama tim daripada dilakukan sendiri. Adapun tujuan kerja tim dalam organisasi, kesatuan tujuan. Setiap anggota tim tentu saja mempunyai persamaan tujuan. Prinsip kesatuan tujuan ini mencakup kesamaan visi, misi, dan sasaran dan program kerja tim. Jenis kerja tim dalam organisasi. Yang pertama ada tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tugas khusus, tim mandiri, tim memecah masalah. Materi yang selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas, maupun mediator. Yang selanjutnya yaitu fungsi komitmen organisasi. Fungsinya yaitu untuk mempertahankan hubungan dari berbagai hal seperti organisasi, pertemanan, dan rekan kerja. Materi selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Adapun jenis-jenis pengendalian ada 5. Yang pertama pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, pengendalian ongkos, dan pengendalian karyawan. Materi selanjutnya yaitu evaluasi. Definisi evaluasi secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluasi. Dalam bahasa Arab al-takdir. Dalam bahasa Indonesia artinya penilaian. Aksaranya value. Dalam bahasa Arab al-qimah. Dalam bahasa Indonesia artinya nilai ataupun terminologinya. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh tujuan yang telah dicapai. Sedangkan tujuan evaluasi yaitu untuk dapat mengetahui seberapa banyak tingkat penguasa seseorang terhadap sesuatu kompetensi yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun menyebarkan informasi. Ada teknologi diciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat mencegah masalah yang dihadapi pengguna, membuku kreativitas, efektivitas, dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Ada 4 fungsi teknologi informasi. Yang pertama penangkap, kedua pemproses, yang ketiga menghasilkan penyimpanan, dan yang terakhir pencarian transmisi.
Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan. Yang pertama, fungsi operasional, yang kedua fungsi monitoring and control, dan yang ketiga yaitu fungsi planning dan decision, dan yang terakhir yaitu fungsi communication. Alhamdulillah materi sudah saya paparkan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi meliputi orang, sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan. Terima kasih banyak, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.